Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali para siswa sekalian kelas 7. Eh, Ternyata ada gangguan sedikit sebentar beberapa saat ya. Hmm, oke. Alhamdulillah telah terhubung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian terutama kelas 7, sebagaimana jadwal dan pada pagi hari ini, pada saat ini edisi 28 Juli 2021, kalian bertemu kembali dalam pembelajaran matematika bersama Bapak yang paling ganteng, yang paling gagah, yang paling pinter. Dan mudah-mudahan untuk pinternya bisa menular, sementara gantengnya hanya tertular kepada yang laki-laki saja. Para siswa sekalian, seharusnya seyogianya pembelajaran matematika dilaksanakan jam 8, tapi karena ada sedikit perubahan, kita terpaksa mengudara di jam 10. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dan semangat kalian ya, tetap segar, tetap semangat. Mudah-mudahan sudah pada sarapan semua, siap untuk pembelajaran matematika. Dan masih Bapak tunggu untuk partisipasinya, menyatakan eksistensinya, keberadaannya, hadir di kolom komentar pada Facebook ataupun pada WhatsApp. Oke, pada saudara sekalian ya. Namun yang lebih daripada itu, kalian menyimak dengan penuh dari awal hingga akhir pembelajaran ini. Beberapa saat silakan siapkan air minumnya, mungkin ada snacknya sedikit ya, dan kita akan langsung penyiaran ini sampai selesai nanti. Dan jangan khawatir, nanti selepas jam 12 kita boleh makan, dengan catatan makan di rumah masing-masing, dan Bapak tidak menyediakan makan di sini. Oke, para sekalian, pembelajaran kita pada kali ini ya melanjutkan dari materi sebelumnya, yakni ya pembelajaran matematika kelas ke-7 ya, kelas 7 para adik semua. Kali ini kita akan bahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pembelajaran ini adalah sebenarnya merupakan pengulangan dari pembelajaran kelas 5 yang diperdalam pada pembelajaran kelas 6, dan kita ulang kembali sedikit di kelas 7 karena ya bagi yang sudah paham alhamdulillah, namun tetap mengikuti karena mungkin ada beberapa kaidah yang agak berbeda dengan keterangan dari Bapak Ibu gurumu di kelas 5 dan di kelas 6. Yang belum paham ya berotot aja itu di handphonenya, senantiasa bersama Bapak dan Bapak, karena kan ya lihat pembelajarannya, jangan lihat wajahnya nanti terpesona di podcast. Oke, tujuan pembelajaran ya sebagaimana biasa, setelah pembelajaran ini berlangsung diharapkan siswa dapat yang pertama tentu menentukan hasil jumlah 2 atau lebih bilangan bulat, kemudian menentukan hasil pengurangan dari 2 bilangan bulat atau lebih ya, kemudian sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, mungkin yang 2 di atas itu yang dominan untuk kalian pahami. Untuk sifat-sifatnya nanti mungkin untuk sifat-sifatnya kalian bisa buka buku pelajaranmu, buku paket yang telah dipinjamkan dari perpustakaan. Alhamdulillah, karena satu hal ini live juga Bapak langsungkan dari ruang kecil di perpustakaan, sejuk, enak ya. Nanti kalau ada gangguan itu biasa ya, lama nggak ditunggu ruangan kosong mungkin agak ada yang mengganggu. Kemudian menggunakan sifat-sifatnya untuk menentukan sebuah hasil. Oke. Dan untuk yang pertama dan kedua itu semua diplototin dengan tekun. Untuk 3 dan 4 itu nanti kalian bisa mengulangi, mungkin Bapak akan berikan sekilas, pengulangannya cukup di rumah, karena itu bisa ya dalam ukuran Bapak itu bisa dipelajari secara mandiri. Dan lebih bagus lagi jika didampingi oleh orang yang paham dan mengerti tentang pembelajaran tentang bilangan bulat, tentang matematika lah secara umum. Oke. Kalau ada nyai, kakak, ayu, om, tante yang bisa matematika, ya silakan dieksplor pengetahuannya supaya kalian juga tidak kalah hebat dengan om dan tante dimaksud. Oke, pahamin. Nah, sebelum kita teruskan, ya pahamin sebuah makna. Jadi kan bilangan bulat itu terdiri atas
Kemarin kita bahas di atas 3 bilangan, yaitu bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Nah, sekarang kita definisikan positif secara lebih luas. Apa itu positif? Itu adalah tambah, ya. Positif itu disimbolkan dengan tanda tambah. Kemudian hal-hal yang positif tentu adalah hal-hal yang baik, ya kan? Jadi hal yang baik itu selalu dinyatakan. Kemudian maju juga dinyatakan sebagai hal yang positif. Kemudian benar juga hal yang positif. Kemudian kanan, ya kanan itu untuk hal-hal yang positif. Kemudian atas itu juga hal-hal yang positif, ya. Kemudian naik, ya kalau ke arah naik itu tentu ke atas, itu juga biasa disebutkan dengan nilai positif. Dan kalau nilai negatif tentu kebalikannya, ya pengurangan, jelas, ya. Kalau positif tadi penambahan, kalau negatif itu adalah pengurangan. Kalau positif itu hal yang baik, tentu negatif hal-hal yang tidak baik atau jelek. Jelek lah itu satu kata, ya. Kemudian kalau positif itu maju, tentu kalau negatif mundur, ya. Dengan ini Bapak yakin dengan mudah kalian pahamin. Kalau positif itu benar, kalau benar itu menghasilkan hal-hal yang positif, kalau negatif itu menghasilkan salah, ya. Salah itu menghasilkan hal-hal yang negatif, ya. Jadi benar itu sebagai sifat positif, kemudian salah itu sebagai sifat negatif. Kemudian kebalikan, kalau positifnya tadi kanan, tentu negatifnya kiri, ya. Kiri biasanya untuk hal-hal yang berupa negatif. Kemudian kalau positif itu sisi atas, kemudian negatif sisi bawah. Tentu kalau positif sisi naik, kemudian sisi turun. Oke, para saudara sekalian, itu mana secara psikologis perbedaan antara nilai positif dan negatif. Tidak diantaranya, tidak positif dan tidak negatif itu adalah nol, ya. Oh ya, nol. Kita nggak bahas bilangan nol karena itu sudah Bapak yakin benar itu untuk nol, kalian sudah sangat pahami. Kemudian kita lihat pada garis bilangannya, kita ulangi sebentar. Pada garis bilangan, ya akan jelas ya antar, ya. Ini dari ke kiri, dari 0 ke arah kiri itu bilangan negatif. Kemudian dari 0 ke arah kanan itu bilangan positif. Nah, bilangan positif itu, ya kalau nolnya terikutkan sebagai bilangan cacat. Kalau kita bilangan positif dari 1 itu sebagai bilangan asli. Gampangnya begini, nah, ya. Kalau kita mengukur suatu benda, itu kan dimulai dari angka 0, maka kita menggunakan aturan bilangan cacat. Sementara kalau kita berhitung, kita mulai dari angka 1. Ya, jangan berhitung dari mulai angka 0. Kalau berhitung dari angka 0 nanti jarimu tinggal 9, kacau kan? Ya, tentu dimulai dari angka 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jangan 0, 1, 2, 3, nah jarimu tinggal 9, tak masalah, kehilangan jari 1. Jadi yang kiri itu adalah hal-hal yang positif, oke. Sementara yang kanan adalah hal-hal yang kiri adalah negatif. Ulangin, yang kiri adalah negatif, yang kanan adalah hal-hal yang positif, oke. Kiri, yang negatif itu tadi kiri, kemudian mundur. Sementara yang positif ya kanan, maju, ya. Jadi kalau menghadap kiri itu menghadap negatif, kalau menghadap positif itu menghadap ke kanan. Oke, dipahami ya. Nah, soalnya mari simak penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk ini, para sekalian, kita langsung ke buku pintarnya. Oke, simak ya. Misalkan kalian ingin menjumlahkan, kalau seperti penjumlahan biasa, misalkan kita gunakan bilangan lebih sederhananya, itu kita gunakan garis bilangan saja. Ya, kita gunakan garis bilangan untuk penyederhanaannya saja. Ya, kalau penjumlahan misalkan Bapak tambahkan 5 ditambah 4. Oke, 5 ditambah 4 sama dengan, nah, pasti tahulah kalian di rumah berkata 9, Pak. Iya, tahu semua. Tapi prosedurnya kalau kita menggunakan bilangan bulat, kita dimulai dari angka 5. Ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yaitu 4 ke kanan, ya. 1, 2, 3, 4. Maka kita akan berhenti di angka 9. Maka dapat kita katakan bahwa 5 ditambah 4 sama dengan 9. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau kelimanya kita putar, 5 dikurang 4.
5 dikurang 4. Oke, dengan cara yang sama. Oke, kita mulai dari angka 5. Kita mulai dari angka 5. Karena dia pengurangan itu kan kurang, jelas tandanya kurang, tentu ke arah kiri. Oke, paham? Ke arah kiri sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka berhenti di angka 1. Maka 5 dikurang 4 sama dengan 1. Oke. Sekarang coba ambil yang lain lagi. Ya, misalkan tadi 5 dikurang 4, sekarang 5. Gimana nanti hal ini? 5 ditambah negatif 4 sama dengan 5 ditambah negatif 4 sama dengan. Nah, perhatikan cara menggunakannya. Ya, jadi kita mulai dari angka 5. 5. Ini 5 ditambah seharusnya ke kanan. Oke, ditambah seharusnya ke kanan karena dia tambah ini ya. Cuman karena penambahannya negatif, maka negatif kita definisikan sebagai mundur. Jadi ditambah mundur 4. 5 ditambah mundur 4. Jadi tambah mundurnya sebanyak 4 kali ya. Kalau dia mundur tentu ke arah kiri. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 1. Ulangi ya. Dari angka 5. Kita ulangi pemahamannya. Dari angka 5 ditambah itu kan seharusnya ke kanan, Pak. Ya, betul. Seharusnya ke kanan. Cuman karena penambahannya bilangan negatif 4, maka jalannya mundur. Di 5 mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya -1. Oke. Nah, sekarang kita soalnya misalkan begini, Pak. Bagaimana kalau 5 dikurang negatif 4? Silakan dianalisa nanti ya. 5 dikurang negatif 4. Kita ganti lembar. Tenang, Pak sudah nyiapkan banyak lembar ini begini. Nah, ini. Oke. 5, jadi soalnya adalah 5 dikurang negatif 4. Oke. Selalu ya. 5 dikurang negatif 4. Oke, 5 dikurang negatif 4. Kita mulai dari angka 5. Di sini ya. Terus ulangi soalnya. 5 dikurang negatif 4. 5. Ya, kita bedakan dulu ya. 5 dari sini angka 5 dikurang menghadap ke kiri karena dia pengurangan. Ya, negatif 4. Nah, kalau sudah menghadap kiri atau kanan, maka tinggal pilihannya maju atau mundur. Ya, maju. Kalau dia negatif 4, itu adalah perintahnya mundur. Jadi mundurnya sebanyak 4. Jadi sudah menghadap ke kiri dan mundur. Ya, 5 dikurang negatif 4 menghadap ke 5 dikurang, karena dikurang menghadap ke kiri, negatif 4, maka jalannya mundur, dia menghadap ke kiri, mundur, jadi akhirnya ke sini 1, 2, 3, 4, maka hasilnya adalah angka 9. Oke. Nah, tadi sudah berapa soal ini? Sudah ada, kita ambil simpulannya ya. Tadi sudah ambil simpulannya. Tadi yang pertama, oke. Yang pertama tadi 5 tambah 4 sama dengan 9. Tadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya 5 apa tadi? Tambah negatif 4 tambah negatif 4 juga hasilnya 1. Sementara 5 dikurang negatif 4 sama dengan 9. Nah, apa yang kalian bisa jelaskan? Ternyata ini jawab ya. Ternyata ini
Pak ini kok jawabannya sama? Iya sama, ya sama ya, karena ada makna. Nanti Bapak terangkan, dan ini yang atas sama dengan yang bawah. Jadi kalian bisa, kalau Bapak berikan katakan begini ya, 5 tambah 4 sama dengan 5 dikurang negatif 4. Oke, hasilnya sama dengan 9. Kemudian 5 dikurang 4, hasilnya sama dengan 5 ditambah negatif 4. Hasilnya juga sama dengan 1. Oke, kok bisa sama begitu? Ya, kita mengenal yang selama ini kita kenal, kalau maju itu ke depan, mundur itu ke belakang. Ya, ada kalanya kita harus mundur ke depan. Bingung ya, mundur ke depan dan maju ke belakang. Pertanyaan kok bisa begitu? Ya bisa saja ya, bisa saja. Nanti dalam kehidupan sehari-hari, apa itu yang contoh mundur ke depan? Ya nanti ya, kalian perhatikan ayahmu di waktu saat mengeluarkan motor, biasanya jalannya mundur kan, arahnya ke depan. Kalau ke belakang mau ngapain, mau motor ke belakang? Atau kamu pergi ke WC ya, mau pergi ke WC jalannya maju atau mundur? Maju ya, arahnya ke belakang karena WC ada di belakang. Jadi tidak mutlak maju itu harus ke depan dan mundur harus ke belakang. Ada kalanya kondisi mengharuskan kita maju ke depan, maju ke belakang, dan mundur ke depan. Inilah hasilnya. Oke. Pak Amin. Sekarang kita coba misalkan bilangan lain. Nah, kita coba bilangan lain. Misalkan ini hanya memberikan contoh-contoh, nanti kalian ambil kesimpulan aja. Pak, bagaimana kalau tadi Bapak hanya menggunakan angka 5 dan 4 itu saja ya. Negatif 5 ditambah 4 sama dengan negatif 5 tambah 4 sama dengan, oke, kalau dia negatif kita geser angkanya, maka negatif 5 ini di sini ya. Ini negatif 5. Kita mulai dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Negatif 5 tambah, kalau tambah arahnya ke kanan, jadi tambah 1, 2, 3, 4. Maka berarti di angka negatif 1. Maka negatif 5 tambah 4 sama dengan negatif 1. Oke. Negatif 5 dari sini tadi. Ulangi ya. Ulangi. Negatif 5 dari sini. Angka negatif 5-nya di sini negatif 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Negatif 5 kita start ya, ditambah ya, ditambah. Ini kalau ditambah artinya menghadap ke arah kanan karena positif ya. Tambah itu positif, arahnya ke kanan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka berarti di angka negatif 1. Oke. Ya. Untuk 2 kali pengulangan sudah cukup. Pak, bagaimana kalau negatif 5 dikurang 4? Wah, negatif 5, oh salah, kita ganti, apa ganti ya, negatif 5 ditambah negatif 4. Negatif 5 ditambah negatif 4. Oke, kita sedikit biar lebih jelas. Oke. Negatif 5 itu kita mulai dari sini, negatif 5. Oke, sini negatif 5, ini yang hitam itu soal kedua ya. Tambah seharusnya arahnya ke kanan, tapi karena bilangannya negatif maka dia menghadap ke kanan, tapi jalannya mundur. Mundur 1, mundur 2, mundur 3, mundur 4. Ulangi ya, dari negatif 5 ditambah, karena ditambah dia menghadap ke kanan, karena bilangannya negatif 4 maka jalannya mundur, jadi mundur sebanyak 4 langkah. 1,
2, 3, 4. Maka berhenti di angka berapa ini? 5, 6, 7, 8, negatif 9. Maka negatif 5 ditambah negatif 4. Waduh. Hasilnya negatif 9. Negatif 9. Oke, sudah bagus sekali. Negatif berapa? Ulangi lah. Negatif 5 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 9. Oke, kita lihat soal berikutnya lagi. Ya, misalkan tadi ya sudah negatif 5 dikurang negatif 5 kurang 4. Negatif 5 kurang 4. Oke, kita lihat di sini lagi. Negatif 5 dari sini. Ya, kita geser. Saya paham. Oke. Negatif 5 nih 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Negatif 5 dikurang 4, karena dikurang arahnya ke kiri langsung. 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah negatif 9. Oke, negatif 9. Ulangi ya, biar paham ini. Negatif 5 kurang, kalau kurang arahnya ke kiri, dikurang 4. Negatif 5 dikurang 4, maka langsung saja dilari ke kiri. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 angka. 1, 2, 3, 4. Ya, maka berhenti di angka negatif 9. Oke. Nah, teruskan. Misalkan Bapak ingin punya soal yang lain, misalkan negatif 5 dikurang negatif 4. Negatif 5 dikurang negatif 4. Jadi angka kurang ya, ini sebagai operasi kurang atau tambah. Angka kurang yang ini sebagai nilai dari 4. Nilai dari 4 itu adalah bilangan negatif. Kalau yang angka ini menyatakan nilai dari 5 sebagai bilangan negatif, ini operasi tambah atau kurang. Sementara yang ini adalah nilai dari negatif 4. Maka kita dari tadi pisahkan dengan menggunakan tanda kurung untuk menyatakan mana yang operasi, mana yang menyatakan nilai dari bilangan itu. Oke, paham ya? Kita mulai dari negatif 5. Oke. Negatif 5. Oke, dikurang. Kalau dikurang tadi arahnya ke kiri. Ya, arahnya ke kiri. Cuman karena ada pengurangannya negatif 4, dia sudah menghadap ke kiri, jalannya mundur. Oke. Ya, negatif 5 kita ulangi lagi ya. Dari negatif 5 dikurang. Kalau dikurang itu ke arah kiri. Oke, ke arah kiri. Negatif 4, karena dia negatif maka jalannya mundur. Maka mundurlah sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka berhenti di angka negatif 1. Negatif 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan dari beberapa tadi. Nah, ini yang pertama tadi. Oke, kurang jelas ya, tidak tertangkap kamera. Oke. Ya. Oke, coba salin lagi sebentar. Oke, kita salin sebentar. Di sini ya. Oh, di sini ya. Tadi yang pertama adalah negatif 5. Nih, negatif 5 ditambah dikurang 4 sini. Negatif 5 nih. Negatif 5 ditambah 4 hasilnya negatif 1. Negatif 5 tambah negatif 5 ditambah 4 sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua, negatif 5 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 9. Oke. Kemudian yang ketiga, negatif 5 kurang 4
sama dengan negatif 9, kemudian negatif 5 kurang negatif 4 sama dengan negatif 1. Sama, ternyata ada kesamaan ya, maka bagi share ada kesimpulan ya. Kesimpulan dari negatif 5 tambah 4 negatif 5 negatif 5 negatif 5 tambah 4 sama dengan sama-sama negatif 1 adalah negatif 5 dikurang negatif 4, sama-sama menghasilkan negatif 1. Sementara ya, negatif 5 dikurang 4 ternyata sama dengan negatif 5 ditambah negatif 4, sama dengan nilainya negatif 9. Oke, bingung ya? Oke, kita ulangi lagi beberapa soal ya, mungkin 2 atau 3 soal, mungkin bisa ada waktu buat kita ya. Oke. Jadi batuk ya, mungkin ada yang menyampaikan payah Pak, jadi Bapak sampai batuk-batuk di sini. Oke, ini masih garis bilangan yang sama. Bapak sudah siapkan banyak lembar bilangan garis bilangan. Oke, tadi 5 dengan 4. Sekarang Pak, bagaimana kalau yang bilangan kecilnya yang di depan? Nah, bilangan kecilnya yang di depan, misalkan 8 ya. 8 tambah 3. 8 tambah 3 nggak usah dibahas lagi ya. Sudah tahu lah, 8, 9, 10, 11. Ya kan? Kemudian 8 kurang 3. 8 kurang 3 nggak usah dibahas lagi ya lah, sudah tahu ya, 8 kurang 3 itu sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang kalau 8 ditambah negatif 3. Nah, 8 ditambah negatif 3. Oke, gimana tulisannya? Dari angka 8, 6, 7, 8 ini angka 8. Angka 8, 8 ya kan? Ditambah, seharusnya menghadap ke kanan. Karena bilangan negatif, maka menjadi mundur. 8 menghadap ke kanan dan mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 5. Angka 5 itu nah ya, angka 5. Oke. Nah, kalau misalkan 8 dikurang negatif 3 sama dengan, nah, 8 dikurang negatif 3 sama dengan, nah, ini apa, kita carikan nilai hitam ya. 8 dikurang negatif 3, lagi share sedikit koin. Nah, yang ke 8 ya, bawah, arahkan panah ke bawah aja, dikurang, karena dia pengurangan maka nilainya ke kiri, jadi dia menghadap ke kiri ya. 8 dikurang, tidak pas kameranya. Oke, 8 dikurang menghadap ke kiri, negatif 3. Negatif 3 jalannya mundur ya, sudah menghadap ke kiri mundur ya, menghadap ke kiri dan jalan mundur sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka berarti di angka 11 ya, seperti di angka 11. Oke, dari sini kalian bisa pahamkan ya, ternyata oke, dari sini kalian bisa pahamkan ternyata ada yang sama hasilnya. 8 ditambah 3. Oke, 8 ditambah 3 hasilnya sama dengan yang bawah. 8 dikurang negatif 3 hasilnya sama dengan 11. Kemudian 8 dikurang 3 ternyata hasilnya sama dengan 8 ditambah negatif 3 sama dengan 5. Oke, kita sudah ambil 3 cara
Oke, masih satu kesempatan lagi ya. Abang nggak bosan-bosan, misalkan Pak bagaimana yang tadi ya, sini kita ulangi lagi dalam bentuk soal yang lebih variatif lain lagi. Negatif 8. Nah, negatif 8 tambah 3 sama dengan berapa? Negatif 8, kita mulai dari garis bilangannya. Negatif 8 itu ada di sini ya, ini 0, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Oke, inilah bilangan negatif 8. Dari sini kita mulai ya, negatif 8. Oke, mungkin kameranya kurang ke bawah, turun sedikit. Ini op. Nah, biar lebih jelas, turun sedikit kameranya. Negatif 8 ditambah, kalau ditambah arahnya ke kanan ya, tambahkan ke kanan sebanyak 3 langkah. Oke, 1, 2, 3. Maka berhenti di angka berapa ini? 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Maka berhenti di angka negatif 5. Maka jawabannya adalah negatif 5. Oke, dengan cara yang sama, misalkan negatif 8 dikurang 3. Negatif 8 dikurang 3. Tetap sama, kita komitmen dengan cara-cara yang pertama tadi ya. Negatif 8 sini, negatif 8 dikurang, kalau dikurang tentu arahnya ke kiri. 1, 2, 3, arah ke kiri, maka berarti di angka negatif 8, 9, 10, 11, negatif 11 ya, ini negatif 11, maka berarti di angka negatif 11, negatif 11. Oke, berikutnya negatif 8 ditambah negatif 3. Negatif 8 ditambah negatif 3. Oke, untuk ini ya, untuk ini ya, Bapak fokuskan dulu. Negatif 8 ditambah negatif 3, ini negatif 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, negatif 8, ini negatif 8. Oke, ditambah ya, kalau dia ditambah, tentu arahnya ke kanan. Nah, ditambah negatif 3, maka jalannya menghadap ke kanan, jalannya mundur sebanyak 3 langkah. Oke, jalannya mundur sebanyak 3 langkah ya, langkah pertama, mundur kedua, mundur ketiga, maka akan berhenti di angka 8, 9, 10, 11, negatif 11. Oke, maka sama, hasilnya sama-sama negatif 11. Oke, satu lagi, dia biasanya sepasang ya, biar sama. Negatif 8 dikurang negatif 3. Negatif 8 dikurang negatif 3. Oke, kita mulai dari sama. Negatif 8, sekarang ini diarahkan ke bawah, nggak masalah ya, atas atau bawah, jadi kalian versinya terserah. Negatif 8 dikurang, dari sini dikurang, dia menghadap ke kiri ya, menghadap ke kiri. Negatif 8 dikurang ke kiri, karena sudah menghadap ke kiri, ini menghadap saja, belum pindah, belum bergeser ya, menghadap ke kiri dan mundur sebanyak, karena negatif 3 maka mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, mundur pertama, mundur kedua, mundur ketiga, maka dia akan berhenti di angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka berarti di angka negatif 5. Oke, angka sama dengan negatif 5. Oke, para jauh sekalian, maka dari sini ternyata lain hasilnya ada 2 hasil yang sama, Pak. Iya benar ya, ada 2 hasil yang sama. Nih, yang pertama dan kedua artinya negatif 8 ditambah 3 sama dengan yang bawah sekali
negatif 8 dikurang negatif 3. Hasilnya sama dengan negatif 5. Oke, yang ini negatif 8 dikurang 3 sama dengan negatif 8 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 11. Oke, sampai sana bisa dipahami para siswa sekalian. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak mau lihat-lihat dulu ya, kita malam buana sebentar. Bapak masih menunggu kok siapa ini yang sudah berpartisipasi. Masih ada satu orang pemirsa, sehingga Bapak nggak bisa melihat siapa yang melaksanakan pemirsa itu. Satu orang pemirsa, satu tanggapan live. Siapa yang like ini ya, nanti apa lihat dulu. Wow, Ibu Hawani yang like ya. Ibu Hawani, selamat. Oke, assalamualaikum Ibu Hawani. Ya, mudah-mudahan masih on di sana. Oke ya, kita teruskan. Nanti sebagaimana biasanya setelah pembelajaran berlangsung. Jadi ini Bapak ini melaksanakan selain live juga merekam seluruh apa yang Bapak sampaikan, sekaligus apa yang ada di monitor kalian itu direkam dan nanti akan Bapak unduh melalui akun YouTube Bapak ya. Silahkan berkunjung ke akun itu, banyak sekali situ sana video-video pembelajaran, dan sesuaikan saja video mana yang kalian butuhkan untuk kalian tonton videonya, jangan tonton orangnya ya. Pak ulangi ya. Oke, kita teruskan. Nah, satu lagi tadi negatif 8 ya dengan 3. Bapak menggunakan bilangan-bilangan kecil-kecil saja karena sedangkan gini. Jadi ada kaidah ya kan, seperti ini tadi. Oke. Nah ya, ini beberapa kaidah, beberapa kesimpulan. Kita ulangi kilas balik sebentar ya. Dan ini nah ada 2, kita kilas balik sebentar ya, santai saja. Tadi kisah yang pertama adalah 5 dan 4. 5 dan 4 tadi kita ulangi. 5 tambah 4 sama dengan 9. Oke. 5 kurang 4 sama dengan 1 ya. 5 ditambah negatif 4, masih ingat? 5 ditambah negatif 4 juga sama dengan 1. 5 dikurang negatif 4 sama dengan 9. Oke. Kemudian yang kedua tadi negatif 5 tambah 4 sama dengan hasilnya negatif 1. Oke. Negatif 5 kurang 4 sama dengan negatif 9 ya. Kemudian negatif 5 ditambah negatif 4 juga hasilnya sama dengan negatif 9. Kemudian negatif 5 dikurang negatif 4, ternyata hasilnya adalah negatif 1. Oke, sekarang tadi kaidah 5 dan 4. Kita teruskan untuk kaidah 8 dan 3 tadi ya. 8 dan 3 ini masih ada di sini. Oke. 8 tambah 3 11, 8 kurang 3 nya 5. 8 ditambah negatif 3 nya sama dengan 5. Dan 8 dikurang negatif 3 kembali ke 11. Ya. Sementara untuk yang negatif, yang bilangan negatif ini belum hilang catatan kita. Oke. Negatif 8 kurang 3 sama dengan negatif 5. Negatif 8 kurang 3 sama dengan negatif 11 tadi ya. Negatif 8 tambah 3 sama dengan negatif 11 juga. Sementara negatif 8 dikurang negatif 3 sama dengan negatif 5.
Sekarang Pak, bagaimana kalau kita putar? Nah, ini apa? Kita putar gini. Tadi kisah 8 dengan 3, tadi kita kisahkan 8 dengan 3. Sekarang kita balik menjadi 8 dan 3. 3 dan 8 ya sama. Kita mulai dari yang paling sederhana, karena semuanya adalah sederhana sebenarnya. Matematika itu hal yang sederhana. 3 ditambah 8, 3 ditambah 8, 3 ditambah 8 ya, sekelas ya. 3 kurang 8, waduh, 3 dikurang 8, kita biar sama paham. Nah ini 3 di sini ini 3 ya, 3 bukan yang ketiga, 3 dikurang tentu arahnya ke kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berapa hasilnya ini ya? Mari kita hitung dari sini. 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Dan hasilnya adalah negatif 5. Oke, itu adalah negatif 5. Kita coba bilangan nilai, misalnya 3 ditambah negatif 8. 3 ditambah, ini kurang biar cantik, 3 ditambah negatif 8 sama dari sini. Kita ambil kertas yang lain biar lebih paham, jangan coret-coret ya, terlalu banyak coret-coret. Dua kertas yang habis ini ya, waduh kertas yang habis. Oke, di sini aja lah. Dapat tadi hasilnya. Kita gunakan tanpa angka. Kita mulai dari angka 0 di sini. Kita akan sembarang ya. Di sini 1, 2, 3, 3. Nah, di sini angka 3. Oke, di sini angka 3. Ditambah, kalau tambah tentu arahnya ke kanan. Menghadapnya ke kanan. 3 ditambah menghadap ke kanan, negatif ini ya, negatif 8. Jadi jalannya mundur sebanyak 8 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini berhentinya. Angka berapa ini? Nah, mari kita simak. Ini negatif 0 di sini. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan ini adalah negatif 5. Maka 3 ditambah dengan negatif 8 hasilnya adalah negatif 5. Oke, kemudian untuk 3 dikurang negatif 8 sama dengan berapa? Oke, lihat simak. 3 dikurang negatif 8 dari sini angka 3. Sekarang kita jalan lihat. Sekarang kita buka celengkong-celengkongnya ke bawah saja ya. Jadi ambil celengkongnya ke belakang, ke bawah, dari bawah saja. 3 dikurang, karena dikurang dia menghadap ke kiri. Negatif 8 menghadap ke kiri dan jalannya mundur sebanyak 8 langkah. 1 2 3 4 5, tertutup geser, 6 7 8. Oke, dari sini negatif 3 tadi ya, 3 dikurang negatif dikurang menghadap ke kiri, negatif 8 jalannya mundur sebanyak 8 langkah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka berarti angka sini. Angka berapakah ini? Oh, sudah kayak Dora saja ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini 9, sini 10, ternyata di sini angka 11. Maka hasilnya 3 dikurang negatif 8 hasilnya adalah 11. Oke. Nah ini
Oke, kita fokus ke sini dengan 1, 2, 3, 4 dengan 4 hasil ini sama ya. Ternyata 3 tambah 8 hasilnya sama dengan 3 dikurang negatif 8. 3 kurang 8 hasilnya sama dengan 3 ditambah negatif 8. Ya, kita perjelas saja. 3 ditambah 8 hasilnya sama dengan 3 dikurang negatif 8. 3 kurang 8 hasilnya sama dengan 3 ditambah negatif 8. Oke, paham? Mudah-mudahan dipahami. Oke, satu kali lagi ya. Sekarang bagaimana kalau, jadi Bapak tadi kan pertama bilangan depannya besar, bilangan keduanya kecil. Sekarang bilangan keduanya kecil, bilangan keduanya besar. Oke. Sekarang kalau bilangan pertamanya kecil, bilangan kedua tapi negatif. Nah, ya kita coba di sini misalkan negatif 3 tambah 8. Langsung saja negatif 3 tambah 8. Oh. Negatif 3 tambah 8. Sini ya. Negatif 3 tambah 8. Oke, kita lihat, kita simak. Kita simak bagaimana cara menemukan itu. Anda sudah bisa menjawabnya? Iya, mudah-mudahan bisa semua ya. Jadi negatif 3 ditambah 8. Terus ulang aja lah. Negatif 3 ditambah 8. Simak. Negatif 3. Sudah ada garis bilangan, sudah Pak tandai untuk bentolnya begitu. Jadi kalau prinsip ini sudah kalian pahami, kalian bisa mengembangkannya untuk belajar angka-angka yang lebih besar. Yang penting konsepnya masuk dulu ya. Kalian bisa menggunakan angka-angka lebih besar dan angka-angka yang lebih variatif. Kalian tidak akan pernah disesatkan dengan hasil seperti dengan catatan konsep asalnya dipahami ya. Ya, sama seperti kalian misalkan sudah paham, sudah sangat paham jalan di terusan misalkan gitu ya. Ya, kalian mau mulai dari mana saja ditaruh, kalian bisa pulang. Nah, begitu ya. Sama seperti matematika gitu juga. Ya, kalau sudah paham, mau dikasih soal apa saja, tidak masalah. Sini akan 0. 1, 2, 3, 4. Itu negatif 1, negatif 2, negatif 3. Tangan siapa nih? Ada negatif 4 dan seterusnya. Oke. Kita mulai dari negatif 3. Negatif 3 dari sini kita mulai. Ya. Sederhana. Tambah 8. Nanti kita naik samanya 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata kita berdiri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berdiri angka 1, 2, 3, 4, 5. Positif. Oke. Oke. Kita geser sedikit. Terus gimana kalau misalkan soalnya dikurangin ya. Negatif 3 dikurang 8. Negatif 3. Sini negatif 3-nya sama. Ini negatif 3 ya, dari sini dikurang. Kalau dikurang kita langsung aja ke arah kiri sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ternyata tidak terekam kamera. Kita ulangi di sini ya. Dari 3 tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka berapa ini? Tinggal hitung aja dari pangkal. Ini 4, ini negatif 3, negatif 4, 5, 6, 7, 8. Di sini negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11. Maka jawabnya adalah di sini negatif 11 atau min 11, terserah ya mana yang kalian suka menyebutnya. Oke. Sekarang untuk soal berikutnya ya, misalkan
Oke, kita bersihkan. Nah, misalkan soal berikutnya negatif 3 ditambah negatif 8. Negatif 3 ditambah negatif 8. Atau kita lihat aja soal yang kurang bagus tulisannya. Nah, negatif 3 ditambah negatif 8. Oke. Ini garis bilangannya di bawah. Kita mulai dari 0 biasa ya. Nolnya misalkan di sini, nolnya. Ini 1, 2, 3. Ini min 1, min 2, min 3. Min 3-nya di sini ternyata. Oke. Negatif 3 ditambah, ya sebagaimana biasa. Kalau ditambah dua arahnya ke kanan, menghadap ke kanan. Negatif 8 karena bilangan negatif, maka menghadap ke kanan, jalannya mundur. Mundur sebanyak 8 langkah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampai sini. Baru kita tinggal menghitung ini angka berapa dia berhenti ini. Oke. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 di sini. Oke. Negatif 8, negatif 9, negatif 10, maka di sini adalah negatif 11. Ya, negatif 11. Maka hasilnya adalah negatif 11. Oke, paham ya? Next. Selanjutnya negatif 3 dikurang negatif 8 sama dengan, nah kita gunakan titik hitam biar beda. Negatif 3 ada di sini. Nah, ini negatif 3 dikurang menghadap ke kiri tetapi mundur sebanyak 8. Nah, mundur sebanyak 8 dari sini mundurnya. Mundur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tertutup gambar orang ganteng. Geser dikit. Nah, dari negatif 3 ulangi, kurang menghadap ke kiri tapi jalannya mundur. 1 sebanyak 8 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka berarti di sini angka berapa ini? 1, 2, 3, 4. Di sini angka 5. Oke, kita angka 5. Ternyata keadaannya sama. Ini negatif 3 tambah 8 sama dengan negatif 3 kurang negatif 8. Kemudian negatif 3 kurang 8 sama dengan negatif 3 ditambah negatif 8. Hasilnya sama dengan negatif 11 untuk yang kalimat kedua. Oke, para siswa sekalian, ya, itu untuk pembelajarannya. Kita coba kembali ke situnya. Ya, Bapak cek. Kelas 7, halo kelas 7, mana orangnya nih? Oke. Tadi ya cara menjumlahkan dan mengurangi tadi sudah kita bahas total cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Nah, kesimpulannya, oke, kesimpulannya para siswa sekalian, biar simpulkan tadi. Yang pertama, menjumlahkan sebuah bilangan dengan bilangan bulat negatif sama dengan mengurangkan bilangan tersebut. Menjumlahkan sebuah bilangan dengan bilangan negatif, menjumlahkan sebuah bilangan dengan bilangan bulat negatif sama dengan mengurangkan bilangan tersebut. Apa sih maksudnya? Ya, apa sih maksudnya? Jadi kan ini. Nah, kalau mau maksudnya tidak di sini aja. Jadi katanya menjumlahkan sebuah bilangan dengan bilangan negatif. Nah, tadi kan misalnya tadi seperti tadi 5 menjumlahkan dengan bilangan negatif, menjumlahkan sebuah bilangan dengan bilangan negatif.
Menjumlahkan sebuah bilangan dengan bilangan negatif sama dengan mengurangkan. Paham ya? Jadi menjumlahkan dengan bilangan negatif itu sama dengan mengurangkannya. Misalkan tadi negatif 5 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 5 dikurang 3. Menjumlahkan ya, ini sama. Kalau yang atas ini hasilnya adalah 2, yang bawah ini hasilnya adalah negatif 8. Oke, itu kesimpulan yang kita buat tadi ya. Kesimpulan tadi contohnya begini, 7 ditambah negatif 8 sama dengan 7 kurang 8, hasilnya sama dengan negatif 1. Kenapa baju bapak? Spidol sebelah dengan sudah merah, sebelah hitam, lupa nempel. Nempel kulit. Spidol itu saya bikin 2 spidol merah dengan hitam. Yang merah saya tulis, yang merah tempelkan di tangan kiri, nempel ujungnya. Aduh. Masih lihat tadi.
Masih ditunggu hubungan gambarnya para siswa sekalian. Untuk hubungan, oke, kita coba menghubungkan. Alhamdulillah terhubung. Tapi harus ngopi dulu. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Bukan sedikit ya, banyak ya. Terpaksa ngopi dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mantap bro. Oke, nah ini tadi ya. Nah, jadi kesimpulan, sampai kesimpulan sebentar di akhir juga. Misalkan 7 tambah negatif 8 itu sama dengan 7 dikurang 8, hasilnya sama dengan negatif 1. Dan misalkan negatif 12 tambah negatif 7 itu sama dengan negatif 12 kurang 7 sama dengan negatif 19. Oke ya, kemudian mengurangkan bilangan bulat dengan bilangan negatif sama dengan menjumlahkan bilangan tersebut. Ini misalkan 7 dikurang negatif 8 sama dengan 7 tambah 8, kurangnya kurang adalah tambah, hasilnya 15. Ini ya, negatif 12 dikurang negatif 7 sama dengan negatif 12 tambah 7 sama dengan negatif 5. Itulah kesimpulan yang ya sedemikian para sekalian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk tugas pada pekan ini akan dikirim via grup ya. Bagi yang ingin langsung menerima tugasnya hari ini juga, ini kalian bisa screenshot tugas ini untuk disalin kembali di dalam buku latihan yang kedua untuk menjadi tugas pada pekan kedua. Nah, nanti yang belum sempat men-screenshot dan sebagainya, kalian bisa menunggu informasi dari grup WhatsApp. Kiranya demikian para siswa sekalian, serangkaian pembelajaran pada kesempatan ini senantiasa sehat walafiat orang suatu apa, mudah-mudahan berkenan hendaknya sekaligus bisa memberikan manfaat sekaligus faedah yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Jangan lupa senantiasa berusaha dan belajar dan berusaha, jaga kesehatan insya Allah, dan senantiasa dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Mudah-mudahan barokah dan manfaat akan dilimpahkan kepada kita semua. Terima kasih, senantiasa sehat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.